Oke, saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di hari ini kita bahas pertemuan ke-10 masuk ke masih kategori kriptografi klasik ya, one template atau Fernand Schiffer. Minggu depan nanti kita bahas kartografi modern. Di sini secara bahasa itu one template disingkat OTP adalah skema enkripsi simetris di mana plaintext dikombinasikan dengan operasi XOR. Di beberapa kriptografi modern nanti kita menggunakan XOR, ya, nggak berjumlahan abjad. OTP ini sering dikaitkan dengan Vernam Schiffer. Vernam ini nama penemunya. Beberapa contoh penelitian yang bisa diambil, kalian bisa buka Google Scholar. Terus kalau bisa diklik yang ini ya. Dimulai dari 2021. 5 tahun terakhir lah. Penelitian itu kalau nyari referensi kalau bisa 5 tahun terakhir. 2025 ya 2020, 2021 ya. Biar yang muncul ini penelitian tahun 2025, 23, 23 gitu ya. Dan sampai yang tahun 2000 ke bawah apalagi tahun 90. Di sini kita bisa search implementasi one template. Ada banyak referensi yang bisa dipakai. Tinggal kalian ganti studi kasusnya. Tapi ada dua definisi ya. Ada one time password sama one template. Kalau one time password itu keamanan untuk password ya, menggunakan kode OTP. Jadi nggak ada enkripsinya. Kode OTP, one time password. Jangan sampai keliru, karena ini secara sama. Ada time based one time password OTP. Karena kadang one time password juga menggunakan algoritma kriptografi ya. Contohnya di sini kriptografi RSA, fungsi hash, SA512 dan lain sebagainya. One time pad ditemukan pada tahun 1917 oleh Vernam, makanya disebut Fernand Schiffer atau disebut Fernand Schiffer atau Perfect Encryption Algorithm karena relatif gampang untuk dipelajari dan sudah dinyatakan oleh para ahli kriptografi. One time pad berisi deretan karakter kunci yang dibandingkan secara acak. Algoritma OTP merupakan algoritma berjenis simetrik key ya. Yang kita bahas hari ini masih simetrik key, yang artinya enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. Karena nanti ada beberapa algoritma yang menggunakan kuncinya ada dua ya, kan? Untuk enkripsi dan dekripsi. Dalam proses enkripsi, algoritma menggunakan stream cipher, di mana cipher berasal dari XOR. Jadi kalau XOR itu otomatis plain text-nya sama kuncinya harus diubah ke dalam bentuk biner. Tapi di sini ada beberapa contoh kalau tidak dalam bentuk biner itu nggak menggunakan XOR ya, tapi menggunakan penjumlahan, ditambahkan. Enkripsinya adalah ciphertext, adalah plain text ditambah kunci mood 26. 26 adalah jumlah abjad. Contoh, ini contoh untuk yang berbasis abjad ya. Kalau berbasis abjad dijumlahkan, jadi semuanya plain text-nya B, nilainya 1. Kuncinya A, nilainya 0, ya 1 ditambah 0 dimodulus 26. 1B. O 20, B 1 ya. 20 tambah 1, 21. Modulus 26, ya nilainya tetap 21 dan seterusnya. Tapi ini
hampir mirip seperti yang kemarin sebelumnya. Nah, kita tidak pakai yang ini, kita pakai yang menggunakan XOR ya. Kalau ini contoh implementasi OTP abjad dengan abjad. Jadi kalau berbasis abjad itu kita harus definisikan hurufnya dulu ya. A, B, C, D, F, G sampai Z. Ini bentuk tipe data list. Terus di sini abjad, sebuah variabel. Kita bisa panggil nomor urutnya, indeks. Indeks itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kita tinggal isi plain text ditambah kunci modulus 26. Hasilnya adalah ciphertext. Sangat mudah kalau implementasinya menggunakan sistem abjad huruf. Yang kita pelajari hari ini adalah menggunakan sistem abjad biner. Jadi contohnya plain text-nya adalah Rusdi, key-nya adalah crash. Jadi panjang kunci harus sama dengan panjang plain text. Ya. Panjang plain text harus sama dengan panjang kunci. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah setiap karakter plain text, pesan yang akan disimpan ini, pesan yang akan kita enkripsi, kita harus konversi dulu nilai kode ASCII-nya ya. Yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masing-masing karakter di komputer kan punya kode ASCII. R, nilai kode ASCII-nya adalah 82. U, nilai kode ASCII-nya 85. S, kode ASCII-nya 83. D, 68. I, 73. Dari sini, kode ASCII ini kita rubah menjadi sebuah biner 8 bit. Biner 8 bit ya, 44 ya. 82 itu binernya 01, notasi 0010, dan seterusnya. Termasuk juga kuncinya. Res, kita ambil nilai ASCII-nya, kemudian notasi binernya. Kemudian, ya ini, dua biner ini kita XOR-kan. Dari kunci dan notasi plain text. Kalau ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini ya, proses enkripsinya mudah. Dan kita akan melakukannya dengan bahasa pemrograman Python. R, binernya, C, binernya kita XOR-kan. 0 ketemu 1 nilainya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian ini kita kembalikan ke dalam bentuk desimal. Dari desimal kita ambil nilai desimalnya itu untuk kode aslinya adalah apa? Nah, di kode asli itu kadang ada beberapa karakter yang nggak bisa dicetak. Kalau kita cek di Google gambar. Ini yang jadi masalah ya, kalau kita ketemu kode asli kemudian nggak sengaja yang terpilih adalah angka karakter-karakter yang nggak bisa dicetak ya. Kalau karakter-karakter yang nggak bisa dicetak, kita harus menyiapkan datanya. Dari 0, 1 ini karakter-karakter yang nggak bisa dicetak, nggak bisa ditampilkan. Nah, bagaimana implementasinya di Python? Nah, ini sudah saya kasih contoh implementasinya di Python. Yang pertama adalah kita pecah langkah-langkah tadi ya menjadi beberapa program dulu, memastikan masing-masing langkah itu bisa kita lakukan. Pertama adalah bagaimana mengkonversi abjad ke ASCII. Kita bisa menggunakan fungsi OR, R besar, OR, nama variabel, muncul angka 82. Ya kan? Setelah itu baru 82 ini kita konversikan ke dalam notasi biner.
Bukan, ini kata pengantar. Nggak pakai tanda tangan ya, nggak apa-apa. Untuk mengkonversi nilai ASCII ke biner, kita bisa menggunakan fungsi bin. Bin, terus ini kita gunakan untuk menghapus dua karakter di depan. Sebenarnya di sini ada dua karakter di depan. Untuk mengambil 8 bit nilainya saja. Kalau sudah ketemu biner, ya kita tinggal mengeksorkan dua karakter, dua variabel ya, plain text dan kunci. Contohnya ini, untuk operasi XOR, kita bisa menggunakan fungsi kutip ini ya, dalam bahasa pemrograman Python. Z-fill ini gunanya untuk memastikan bahwa ini panjangnya adalah 8 bit. Karena bisa jadi nanti lebih panjang dari 8 bit. Kita ambil 8 bitnya aja. Ini kalau TW4 sih harusnya ya. Kalau sudah ketemu semuanya, ini tambahan nih. Kalau kalau ini saya tambahan, kalau kode karakter aslinya antara 0 sampai 31 itu karakter-karakter yang nggak bisa dicetak, kita harus siapkan karakternya. Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl D, dan seterusnya. Kita masukkan ke dalam variabel, terus kita buat fungsi. Jika dia ASCII value-nya berapa, jika ASCII value-nya antara 0 sampai 31, get ASCII value nilai ini. Terus di sini adalah proses eksekusinya, yaitu plain text, kode kunci, nilai binernya, ort, diambil kode aslinya, terus dieksorkan, terus ditambahkan menjadi sebuah karakter. Sehingga ini plain text-nya Rusdi, kalau saya jalankan ya, kayaknya crash, dia akan muncul Ctrl Q, Ctrl G, Ctrl R, Ctrl W, Ctrl A. Sesuai dengan yang digambar tadi ya. Ini, Ctrl L, Ctrl Q, Ctrl G, Ctrl L, Ctrl W, Ctrl A. Yang jadi pertanyaan, ini adalah contoh implementasi enkripsi ya. Yang jadi pertanyaan adalah, silakan dibalik bagaimana dari karakter ini, ciphertext, kembali lagi dengan angka Rusdi. Jadi tugasnya itu ya, saya kasih tugas. Di sini sudah saya tulis, buat deskripsi dari ciphertext ke plain text. Oke, ada pertanyaan? Harusnya nggak ada masalah ya. Jadi tugasnya adalah mengembalikan proses ini dari proses enkripsi ke proses dekripsi dengan variabel yang sama. Oke, saya kira ada pertanyaan yang datang? Nggak ada. Di pertemuan selanjutnya nanti saya cek tugasnya ya. Kalau bisa, harusnya sih nggak beda jauh dari fungsi ini ya. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.